Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama yang kami hormati Bapak Haryanto Eskom selaku dosen mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Perkenalkan kami dari kelompok 6. Dalam kesempatan ini, kami akan mempresentasikan dan membahas hasil proyek UAS mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi yang berjudul Analisis Efektivitas Sistem Informasi Akuntansi dalam Pengelolaan Utang di PT Kripton Maju Gemilang. Sebelum presentasi dimulai, perkenalkan nama saya Lira Agustinasa Sabila dengan NIM 632200501 dan rekan saya Syakina Lailatul Zahra dengan NIM 632200497 dan Naufaldi Yaulhaq dengan NIM 632200711. Ini kita masuk di pendahuluan atau latar belakang. Sistem informasi akuntansi dalam suatu perusahaan memiliki peran yang sangat penting untuk memastikan kelancaran, efektivitas, dan efisiensi operasional, serta menghindari potensi masalah yang dapat merugikan perusahaan. Dalam konteks pengelolaan utang, sistem informasi akuntansi berfungsi untuk mencatat, mengontrol, dan melaporkan transaksi utang dengan tepat, sehingga dapat meminimalisir risiko kesalahan yang dapat berdampak negatif terhadap arus kas dan kelangsungan operasional perusahaan. Pada PT Kripton Maju Gemilang, sistem informasi akuntansi diharapkan dapat mendukung pengelolaan utang secara efisien dan efektif. Dengan sistem yang tepat, perusahaan dapat menjaga hubungan baik dengan kreditur dan pihak terkait lainnya, serta memastikan kelancaran operasional tanpa terganggu oleh masalah utang yang tidak terkelola dengan baik. Ini ada rumusan masalah. Yang pertama itu ada bagaimana sistem informasi akuntansi diterapkan dalam pengelolaan utang di PT Kripton Maju Gemilang. Yang kedua, bagaimana prosedur pencatatan utang dalam sistem informasi akuntansi di PT Kripton Maju Gemilang. Yang ketiga itu ada bagaimana proses distribusi pembelian mempengaruhi pengelolaan utang di PT Kripton Maju Gemilang. Yang keempat itu ada metode distribusi pembelian apa saja yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efisiensi pencatatan dan pelaporan transaksi keuangan. Selanjutnya, sistem retur pembelian, ketidaksesuaian barang. Barang yang diterima dari pemasok seringkali tidak sesuai dengan pesanan. Ketidaksesuaian ini bisa terjadi karena beberapa faktor, seperti barang yang tidak memenuhi spesifikasi, kerusakan barang selama pengiriman, atau barang yang diterima melewati tanggal pengiriman yang telah disepakati. Ada juga sistem retur. Untuk mengatasi ketidaksesuaian, perusahaan menggunakan sistem retur pembelian untuk mengembalikan barang yang telah dibeli kepada pemasok. Fungsi yang terkait. Yang pertama, fungsi gudang, menyerahkan barang yang akan dikembalikan kepada fungsi pengiriman. Yang kedua, fungsi pembelian, menerbitkan memo debit untuk proses retur pembelian. Yang ketiga, fungsi pengiriman, mengirimkan kembali barang kepada pemasok sesuai dengan memo debit. Yang keempat, fungsi akuntansi, mencatat transaksi retur pembelian dalam jurnal retur pembelian atau jurnal umum. Dokumen yang digunakan, yang pertama ada memo debit. Memo debit adalah formulir yang diisi oleh fungsi pembelian sebagai otorisasi bagi fungsi pengiriman untuk mengembalikan barang yang diterima. Yang kedua, laporan pengiriman barang. Laporan pengiriman barang dibuat oleh fungsi pengiriman untuk melaporkan jenis dan jumlah barang yang dikembalikan kepada pemasok sesuai dengan perintah retur pembelian yang tercantum dalam memo debit dari fungsi pembelian. Berikut contoh memo debit dan contoh laporan pengiriman barang. Selanjutnya, ada catatan akuntansi yang digunakan. Yang pertama, jurnal pembelian. Digunakan untuk mencatat transaksi retur pembelian yang mengurangi jumlah persediaan serta utang dagang. Yang kedua, kartu persediaan. Digunakan untuk mencatat penurunan harga pokok persediaan yang terjadi akibat pengembalian barang yang telah dibeli kepada pemasok. Yang ketiga, kartu utang. Digunakan untuk mencatat pengurangan utang kepada debitur yang disebabkan oleh pengembalian barang. Berikut ada jaringan prosedur yang membentuk sistem retur pembelian. Yang pertama, proses perintah retur pembelian. Fungsi pembelian memerintahkan fungsi pengiriman untuk mengembalikan barang kepada pemasok dengan menggunakan memo debit. Prosedur pengiriman barang ke pemasok. Fungsi pengiriman barang kepada pemasok sesuai dengan memo debit dan membuat laporan pengiriman barang. Yang ketiga, proses pencatatan utang. Fungsi akuntansi memeriksa dokumen retur pembelian dan mencatat pengurangan utang dalam kartu utang atau mengarsipkan memo debit sebagai pengurangan utang. Baik, jadi di slide ini ada unsur pengendalian internal. Di sini ada organisasi, pemisahan fungsi pembelian dan akuntansi. Fungsi pembelian dipisahkan dari akuntansi untuk mencegah konflik dan memastikan pengelolaan utang yang tepat. Transaksi dilakukan oleh lebih dari satu orang atau unit. Retur pembelian melibatkan beberapa fungsi, seperti pembelian pengiriman dan akuntansi,
untuk mencegah kesalahan dan kecurangan. Yang kedua ada otorisasi dan pencatatan. Otorisasi transaksi retur pembelian. Setiap retur pembelian harus mendapatkan otorisasi dari pembelian melalui tanda tangan pada memo debit sebagai dasar untuk proses berikutnya. Laporan pengiriman barang dan pencatatan akuntansi. Laporan pengiriman dan pencatatan akuntansi hanya dapat dilakukan setelah otorisasi dokumen yang lengkap oleh pihak yang berwenang. Yang ketiga di sini ada praktik yang sehat. Memo debit bernomor urut. Memo debit dan laporan pengiriman harus bernomor urut dan dipertanggungjawabkan oleh fungsi terkait untuk pengawasan yang lebih baik. Rekonsiliasi utang periodik. Buku pembantu harus direkonsiliasi secara berkala dengan akun kontrol utang di buku besar untuk memastikan keakuratan data utang. Kita di sini ada prosedur pencatatan utang. Di kiri saya di sini ada akun payable procedure. Metode ini melibatkan pencatatan utang melalui kartu utang untuk setiap kreditur yang mencatat nomor faktur, jumlah utang, pembayaran, dan saldo yang masih terutang. Dan di sebelah kanan saya ada voucher payable procedure. Metode ini lebih sederhana dibandingkan dengan akun payable procedure dan hanya melibatkan dua tahap pencatatan utang dari register, bukti kas keluar, voucher register, dan jurnal pengeluaran kas. Di sini ada prosedur pencatatan utang. Di kiri saya ada prosedur pencatatan utang dalam akun payable procedure, yaitu pencatatan faktur. Faktur yang disetujui untuk dibayar dicatat dalam jurnal pembelian. Pemindahan ke kartu utang. Informasi dari jurnal pembelian diposting ke kartu utang setiap kreditur. Pencatatan pembayaran. Pembayaran dilakukan dengan cek dicatat dalam jurnal pengeluaran kas. Pemindahan pembayaran ke kartu utang. Pembayaran utang diposting ke kartu utang untuk memperbarui saldo yang terutang. Selanjutnya ada prosedur pencatatan utang dalam voucher payable procedure. One time voucher procedure. Itu ada cash basis. Faktur yang diterima disimpan berdasarkan tanggal jatuh tempo dan saat jatuh tempo. Bukti kas keluar dibuat dan dicatat dalam pengeluaran kas. Tidak ada catatan formal untuk faktur yang belum dibayar. Ini ada juga accrual basis. Setelah faktur diterima, bukti kas keluar segera dibuat dan ditransaksi dicatat dalam register bukti kas keluar. Setelah jatuh tempo, cek dibuat dan pengeluaran dicatat dalam jurnal pengeluaran kas. Build up voucher procedure. Ini jadi di setiap voucher digunakan untuk beberapa faktur. Faktur dicatat dalam bukti kas keluar dan disimpan sementara berdasarkan urutan update. Jika ada faktur lain dari pemasok yang sama, bukti kas keluar diupdate dan disimpan dalam arsip faktur yang belum dibayar. Pada akhir bulan atau saat jatuh tempo, bukti kas keluar dicatat dalam register dan diserahkan ke fungsi keuangan untuk dibuatkan ceknya. Setelah cek dibayar, bukti kas keluar dikembalikan ke arsip sebagai faktur yang telah dibuatkan cek yang telah dibayar. Pada prosedur ini, catatan utang dibuat berdasarkan accrual basis dengan cara mencatat bukti kas keluar saat pembayaran dilakukan, baik melalui jurnal ataupun penutup bukti kas keluar saat laporan keuangan disusun. Di sini ada juga distribusi pembelian. Distribusi adalah prosedur yang digunakan untuk merangkum rincian transaksi yang mencatat dalam media. Dalam tanda kurung misalnya faktur dari pemasok, dan mengumpulkan total ringkasan tersebut untuk keperluan pembuatan laporan dalam konteks pengelolaan utang di PT Kreditor Maju Gemilang. Distribusi berkaitan dengan peringkasan pendebitan yang timbul dari transaksi pembelian dan pembayarannya untuk penyusunan laporan serta pencatatan jurnal.
Sebagian besar debit dari transaksi pembelian terkait dengan persediaan dan pembiayaan. Di sini ada juga metode dari distribusi. PT Krypton Maju Gemilang dapat menerapkan berbagai metode distribusi pembelian untuk memastikan efisiensi dalam pengelolaan utang. Metode ini meliputi adanya metode jurnal berkolom atau metode spreadsheet. Kedua, ada metode akun berkolom. Ketiga, ada metode akun tunggal. Keempat, ada metode tiket tunggal. Kelima, ada metode distribusi dengan komputer. Kesimpulannya, dari sistem informasi akuntansi pengelolaan utang di PT Krypton Maju Jaya Gemilang ini mencakupi prosedur pencatatan utang dan distribusi pembelian yang bertujuan untuk memastikan akurasi, transparansi, dan efisiensinya. Pencatatan utang melibatkan transaksi retro pembelian yang mendebit akun utang dagang dan mengkredit akun persediaan dengan menggunakan buku pembantu utang dan persediaan. Fungsi yang terlibat meliputi pembelian gudang, pengiriman, dan akuntansi. Dokumen utama meliputi memo debit dan laporan pengiriman barang. Sementara pencatatan akuntansi yang terkait termasuk jurnal retro pembelian, kartu persediaan, dan kartu utang. Proses ini mencakup perintah, retro pembelian, pengiriman barang, dan penerbitan utang. Baik, itu sekian dari kelompok saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam kata-kata ataupun penjabarannya yang kurang baik, mohon dimaafkan.